Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi 'allamana bilutfih. Alhamdulillahilladzi turfa'u ilaihi alhajat. Alhamdulillahilladzi hannat ilaihi alarwah. Alhamdulillahilladzi azhara alhikmata fi khalqih. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man da'ah. Alhamdulillahilladzi ala ma a'ta wa ala ma akhadh. Alhamdulillahilladzi hamdan yasilu ilayna ridhak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi adkhalana fi hadha ash-shahril mubarak, syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhana man khalaqana liyukrimana. Subhana man tafarrada bil jamali wal kamal. Subhana man danat lahu samawatul ula. Subhana man khassa bil qidami wal baqa'i wa khassa bil makhluqi bil hadathi wal fana'i. Subhana man ra'ayna al-qista lita'lamana al-'adl wa ra'ayna ar-rizqa lita'lamana asy-syukr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang sangat mulia. Dan tak terasa bulan Ramadan sudah di penghujung, di akhir bagiannya. Tak terasa akhir Ramadan akan meninggalkan kita. Tak terasa hidangan sahur tidak akan disajikan kepada kita. Tak terasa hidangan takjil iftar tidak disajikan kepada kita. Tak terasa sholat tarawih dan amalan-amalan malam pun tidak akan kita lakukan lagi. Ataupun bahkan permainan-permainan, ataupun bahkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka alangkah baiknya, alangkah bahagianya jika seluruh bulan ini dijadikan bulan Ramadan. Alangkah baiknya, alangkah senangnya jika seluruh tahun ini dijadikan bulan Ramadan. Karena amalannya akan selalu istiqomah. Akan tetapi tidak seperti itu. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan, Allah Subhanahu wa taala gerakkan amalnya, hatinya untuk sama, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yaitu setelah selesai bulan Ramadan maka amalannya istiqomah sama seperti bulan Ramadan. Amalan tarawihnya sama seperti di bulan Ramadan. Amalan baca Al-Qur'annya sama seperti di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka di akhir bulan Ramadan ini kita akan membacakan satu hidangan terakhir, hidangan yang sangat spesial dari kitab Al-Mawaid Ar-Ramadaniyah Minal Anfasil Aliyah lil Habib Al-Allamah Al-Arif Billah Ta'ala Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Langsung saja kita mulai. Al-Maidatus Tsalithun, hidangan yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu,
Ma najlisu majlisan illa wan nubuwah baina aidina wal musii'u yudkhilu fi barakatil muhsin. Pada tanggal 30 ataupun di akhir bulan Ramadan ini, beliau mengatakan, kami tidak membuat satu majelis ataupun kami tidak pernah membuat satu perkumpulan kecuali rasa kenabian pasti ada di kalangan kita, pasti ada berada di sekitar kita. Wal musii'u yudkhilu fi barakatil muhsin. Sedangkan orang yang berdosa ataupun orang buruk itu masuk ataupun dia dapat kecipratan keberkahannya orang-orang yang baik. Wa qala radhiyallahu anhu ma aqadna majlisun illa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi hudur wa jumu'atuna kulluha muqaddimuha al-habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ma aqamna maulidun wala darsun wala jam'un wala aqadna majlisun illa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi hudur. Beliau mengatakan, Sayyidina Al-Imam Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah membuat satu majelis kecuali baginda Nabi SAW pasti hadir di majelis itu. Dan perkumpulan kita semuanya itu pasti pendahuluannya yaitu memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita tidak mengadakan suatu maulid ataupun tidak mengadakan suatu dars belajar ataupun tidak mengadakan suatu perkumpulan kecuali pasti baginda Nabi SAW hadir di majelis itu, hadir dalam pembelajaran itu. Ana taqabattu bil jabalil kabir ma aqamtu jam'iyyah illa wal habibul azam muqaddamun fiha. Jumu'atuna hadhihi kulluha mulahadhatun minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yaghibu anha sallallahu alaihi wasallam abadan. Jumu'atuna kullaha muqaddimatul habib al-azam sallallahu alaihi wasallam. Falihadza tatanazzalu fiha sakinah wal khasyah ta'um hatta al-juhal wa dzalika bisababi hudurin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Aku, kata beliau, aku berpegang teguh ataupun berpegang erat dengan gunung yang sangat besar, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mendirikan suatu perkumpulan kecuali baginda Nabi SAW, Al-Habibil Azam, pasti hadir di situ. Pendahuluannya pasti tentang memuji kepada beliau. Semua perkumpulan kita itu pasti diperhatikan oleh beliau. Dan majelis kita itu tidak sepi ataupun beliau tidak pernah hadir di majelis kita, pasti hadir di majelis kita. Jumu'atuna kullaha muqaddimatul habibil azam. Perkumpulan kita ataupun majelis kita pendahuluannya pasti adalah muji kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu, karena di majelis itu disebutkan baginda Nabi SAW, maka pasti turun rahmat di situ, turun sakinah di situ, ketenangan di situ. Kemudian ketenangan ataupun kenyamanan pasti turun di majelis itu. Sehingga orang-orang bodoh ataupun orang-orang yang jahil, dia tidak tahu ilmu apa-apa, dapat barokahnya dengan sebab hadir di majelis tersebut. Wa kaifa la yahduruha wa hiya ma uqidat illa li ajlihi wa huwa al-wasitatu fiha. Bagaimana beliau tidak hadir di majelis itu, sedangkan majelis itu tidak didirikan ataupun majelis itu tidak dibuat kecuali karena untuk beliau. Dan beliau adalah perantara perantara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu lamma atas Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar ibn Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim bin As-Sawahil li huduri jam'iyyah al-Maulid al-Kabir bi Si'un ibtahaja bi hudur al-Maulid asy-Syarif wal jam'ul 'azim. Sayyidina Al-Imam Ali Al-Habsyi berkata, ketika Sayyidina Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, beliau datang dari
pantai, dari ujung pantai, dari daerah yang jauh maksudnya, untuk menghadiri perkumpulan kita, untuk menghadiri jam'iyah kita, atau untuk menghadiri majelis kita di Seun, menghadiri majelis ini di Seun, maka beliau sangat bersuka cita, bergembira dengan hadirnya maulid ini, dengan hadirnya majelis ini, yaitu majelis yang di dalamnya menyebutkan atau memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata kepadaku, faqala li ya sayyidi Ali, kanat Hadramaut ma tu'qadu fiha al-jumu' illa li ziyarati Nabiyillah Hud wa yahduru fiha khalqun katsir. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, wahai Sayyidi Ali, Hadramaut tidak pernah mengadakan suatu majelis yang sangat banyak, yang sangat banyak jumlahnya, sangat banyak pesertanya, kecuali untuk ziarah Nabiullah Hud saja. Itu pun yang menghadiri ziarah Nabiullah Hud itu sangat banyak sekali. Walakin ma tablugh hatta nisfa hadhil jumu'ah. Akan tetapi jumlah yang begitu banyak yang ketika ziarah Nabiullah Hud itu tidak sampai setengahnya majelis yang dibuat di Seun ini, yaitu majelis tentang maulid ini. Faqala radhiyallahu anhu, jumu'atuna kullaha muqaddimuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amdaduha biwasitatihi wa khairuha biwasitatihi. Maka Sayyidina Imam Ali Habsyi mengatakan, perkumpulan kita semuanya ini adalah disebabkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya disebutkan tentang pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan pertolongan-pertolongan yang Allah SWT turunkan, ataupun keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang diturunkan di majelis ini, semuanya itu adalah barakah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala radhiyallahu anhu, al-asya'u kulluha bitaufiqillahi ta'ala wa syabaqatu taufiqi huduru majalisis salihin wa sama'i mudzakaratihim wa ta'alluqi bihim. Kemudian Sayyidina Imam Ali Habsyi mengatakan, segala sesuatu semuanya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengikat ataupun untuk mengikat taufiknya atau untuk mengikat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis orang-orang soleh, mendengar mudzakarah-mudzakarah mereka, dan berta'alluq ataupun bersuhbah kepada mereka. Lianna majalis as-salihin mahallu nafahatillahi ta'ala, karena sesungguhnya majelis yang orang-orang soleh, perkumpulan dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, itu adalah salah satu tempat Allah SWT turunkan rahmat di situ. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kalian semuanya itu mempunyai satu waktu di dalam hari-hari kalian, dalam hari selama setahun, dalam hari-hari selama setahun, pasti Allah SWT mempunyai satu hari yang di situ Allah SWT turunkan nafahat-nafahatnya, ataupun turunkan hidangan-hidangannya, turunkan rahmat-rahmatnya di situ, anugerah-anugerah kebaikan semua di situ. Ala fata'aradulah, maka bersiap-siaplah kalian untuk menyambut rahmat itu, untuk menyambut kebaikan-kebaikan itu. Wa nafahatullahi tu'radu fi majalisis salihin, dan hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala ataupun rahmat-rahmat Allah Taala itu ditampakkan di majelisnya orang-orang soleh. Allahu yamta'una bi awliyaina wa sulahaina, Allahu yuziduhum umrun fawqa a'marihim, wa nas'alullaha kama jama'ana fi hadzal majlis 'alal istima'i suri ay yajma'ana 'alal istima'il haqiqi. Kemudian beliau mengatakan, berdoa, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dengan sebab wali-wali yang berada di antara kita, orang-orang soleh yang berada di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah umur-umur mereka, memanjangkan umur mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana kita dikumpulkan bersama mereka di majelis ini, dan dan Allah SWT telah mengumpulkan kita dalam majelis yang bisa dilihat, dalam majelis asuri, yakni majelis yang zahir. Semoga Allah SWT mengumpulkan kepada kita dengan mereka secara hakiki, yaitu nanti ketika di akhirat. Majalisus safa baghat maghanimuhu li'annaha ma tas'if daim. Majelis-majelis yang murni ataupun yang ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala pasti akan mendatangkan ghanimah ataupun keuntungan-keuntungan. Karena majelis-majelis yang seperti ini tidak semua majelis seperti itu. Jarang majelis seperti ini didirikan, kecuali sedikit. Tidak selamanya majelis seperti ini tuh ada. Wa qala radhiyallahu anhu si'un al-yawm ma biha badil. Wa majlisun wahidun fiha tahduruhu wa tujanni thamaratuhu arbahu min jami'il majalis fi jami'il aqtar. Kemudian Sayyidina al-Imam radhiyallahu anhu mengatakan, pada hari ini seun tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena satu majelis di dalamnya itu hadir di situ ataupun di situ didirikan majelis yang menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan buahnya keuntungan yang sangat-sangat banyak, keberkahan-keberkahan yang sangat banyak dari sekian majelis yang ada di seluruh penjuru dunia. Wa anshad wa kam min saghirin la hadathu inayatun minallahi fahtajat ilaihil akabir. Kemudian beliau menyenandungkan suatu syair, berapa banyak perkara yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala di situ memerhatikan secara khusus. Maka perkara-perkara yang besar itu butuh dengan perkara kecil itu. Karena perkara kecil ini diperhatikan oleh Allah SWT. Begitu juga majelis ini. Majelis ini kelihatannya kecil. Didirikan di Seun, kota yang kecil. Beliau mengibaratkan wakam min saghirin, yaitu berapa banyak dari perkara yang kecil ataupun majelis yang kecil. Di situ didirikan, karena di situ didirikan majelis maulid ataupun majelis yang membicarakan tentang keistimewaan baginda Nabi, maka majelis-majelis yang besar itu butuh kepada majelis kecil itu ataupun kecipratan karena majelis kecil itu. Wa qala radhiyallahu anhu idza hadara al-insan majlis wahid min majalisil khair yakfihi. Beliau mengatakan, kalau seumpama seorang manusia dia menghadiri satu majelis dari majelis-majelis kebaikan, maka itu sudah mencukupinya. Wa mawasimu 'azimah tuqam fi se'un kamithli maulid lailatul jum'ah man igtanamu ya bakhtah wa man fawathu ya hasratah. Hadzal majlis ba yahfadhu rabbi lana. Acara-acara yang besar ataupun perkumpulan-perkumpulan yang besar, yang agung yang didirikan di Seun seperti majelis maulid pada malam Jumat, kalau seumpama ada orang yang dia mengambil keuntungan di situ, maka alangkah beruntungnya. Dan orang yang melewatkan majelis itu, maka alangkah ruginya dia. Karena majelis ini pasti Allah SWT jaga dan Allah SWT pasti akan melindunginya. Wara nahnu dzakarna fihi dunya wa akhbaruha la bal dzakarnahu subhanahu wa ta'ala wa dzakarna habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzakarna khulafa'uhu ahlul wujuhi as-sa'idah allati hiya nadhirah ila rabbiha nadhirah majlisun 'azim wa rabbun karim wa fadlun 'amim. Di dalam majelis tersebut kami tidak membicarakan tentang dunia ataupun kabar-kabar tentang dunia. Akan tetapi di dalam majelis tersebut kita menyebutkan tentang keesaan Allah SWT, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan tentang
kekasih kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menyebutkan tentang Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang beruntung, yang mana nanti di akhirat wajahnya berseri-seri, dan ketika di akhirat nanti mereka adalah orang-orang yang pasti akan memandang wajah Tuhannya ataupun wajah Allah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini adalah majelis yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, dan keutamaannya ataupun anugerahnya Allah Subhanahu wa taala ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meratai seluruh majelis ini. Alhamdulillah, majalisuna hadhihi mahi mujarrad istima' faqat, bal istima' wal intifa'. Majalis mahfuzah bi ri'ayatillah wa ri'ayati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ri'ayatu ahlillahi al-ahya'i wal amwat. Alhamdulillah, majelis kita sekarang ini tidak semata hanya untuk majelis perkumpulan saja, tidak, akan tetapi suatu perkumpulan dan pengambilan manfaat. Orang-orang yang datang di majelis ini pasti akan mengambil manfaat, karena majelis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijaga oleh ahlullah ataupun orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang yang hidup ataupun orang yang mati. Wa qala radhiyallahu anhu, ana a'tani bi ashabi wa ashrakuhum hatta fi tawajuhati waqta sahari fa aqulu ya rabbi ktubni ma'a ashabi 'indaka fil kamilin al-mujammilin min 'ibadik walhamdulillah ashabi ma ad'u bi da'awatin illa wa dzakartuhum fiha da'autu lahum bima da'autu bihi li nafsi. Maka beliau mengatakan, aku adalah termasuk orang yang memperhatikan teman-temanku ataupun sahabat-sahabatku, yaitu aku menyertakan ataupun menyebutkan mereka dalam doa-doaku ketika waktu sahur. Maka aku mengatakan, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, tulislah aku bersama teman-temanku ataupun sahabat-sahabatku di sisi Engkau termasuk orang-orang yang sempurna, termasuk orang-orang yang disempurnakan pahalanya, termasuk orang-orang yang baik di sisi hamba-hamba Engkau. Dan alhamdulillah, teman-temanku semuanya itu pasti aku doakan mereka dengan doa yang khusus. Semuanya aku doakan, dan aku akan menyebutkan mereka semuanya di dalam doa-doaku, karena aku berdoa kepada mereka sebagaimana aku berdoa kepada diriku sendiri. Wa qala radhiyallahu anhu al-Habib Abu Bakar al-Attas, mu'tani bi ashabi yudriju alaihim hatta ala maradahum li'annahum yuhibbunahu mithli. Sayyidina al-Imam Ali Habsyi mengatakan, Al-Habib Abu Bakar al-Attas itu adalah orang yang sangat memperhatikan teman-temannya. Karena apa? Karena ketika beliau berdoa itu pasti beliau menyebutkan teman-temannya ataupun memasukkan mereka dalam doa beliau. Sampai orang sakit pun, teman-temannya yang sakit itu dimasukkan ke doa beliau. Itu karena mereka semua itu adalah orang-orang yang aku cintai sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Wa qala radhiyallahu anhu, ma ahad ya'tana bi ashabi mithli da'utu lahum hatta 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sallallahu alaihi wasallam basharana fi ru'ya manamihi ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam lailata 13 Ramadan dakhaltu alaihi fil hijrihi syarif wa sallamtu alaihi faradda alayya salam wa qala li a'maluka wa a'malu ashabika maqbulah wa hadhihi busyra lakum wan nasu yarjuna illa al-qabul.
Sayyidina Imam Ali Habsyi mengatakan, aku termasuk orang yang memperhatikan teman-temanku juga, karena aku mendoakan mereka di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi SAW memberikan kabar kepada kita di dalam mimpiku. Suatu hari aku bermimpi pada malam 13 Ramadan. Aku masuk ke kamar beliau yang mulia dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian beliau menjawab salamku dan beliau berkata kepadaku, amalan-amalanmu dan amalan-amalan teman-temanmu semuanya adalah makbul, semuanya diterima oleh Allah SWT, dan ini adalah kabar gembira bagi kalian, karena semua orang tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali diterimanya doa. Wa qala radhiyallahu anhu, kullu man intasaba ilaina sarat barakatuna fihi wa qusima fi khairina wa barakatana wa salahat lahu umuru dunyahu wa dinihi wa dunyahu walhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang yang dinisbatkan kepada kita, maka keberkahan-keberkahan akan menyertai mereka, dan pasti dia akan dibagi ataupun diberikan kebaikan-kebaikan kita, keberkahan-keberkahan kita, dan akan diperbaiki seluruh urusan-urusan dunianya dan urusan-urusan agamanya. Alhamdulillah. Allahumma kama an'amta fazid wa kama an'amta fabarik wa kama an'amta fala taslub. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepada kita, maka tambahkanlah nikmat tersebut. Sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada kita, maka barokahilah nikmat tersebut. Dan sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepada kita, maka jangan Engkau cabut nikmat tersebut. Allahumma ja'alha ni'matan mashkurah muttasilah bina'imil jannah. Ya Allah, jadikanlah nikmat tersebut adalah nikmat yang kita digerakkan untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut, dan jadikanlah nikmat tersebut adalah nikmat untuk perantara nanti ketika kita menuju ke syurga. Ikhwanun mujtami'una ala majlisus sofa. Teman-teman kita dalam doa ini, teman-teman kita semuanya berkumpul dalam majelis yang murni. Maka karena itu kabulkanlah doa kita. Allahumma kama jama'ata ajsamana 'ala as-safa fajma'na fil jannati bil mustafa. Qulubun majmu'ah wa amalun marfu'ah wa da'awatun masmu'ah wa hawalatun 'ala Allahi ghairu marju'ah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan jasad-jasad kami atas ikhlas ataupun murni karena Engkau saja, maka kumpulkanlah kami nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kami semua berkumpul di majelis ini, dan semoga amalan-amalan kita ini terangkat, diterima oleh Allah SWT, dan doa-doa kami semuanya didengar oleh Allah SWT, dan anugerah-anugerah yang Allah SWT berikan kepada kami ini itu tidak dibalikkan ataupun tidak dicabut, tidak dibatalkan. Kemudian beliau menyebutkan suatu syair, tafahas sururu alayya hatta annani min uzmi ma qad sarrani abkani. Telah meluap, telah menjadi penuh kebahagiaan atasku, sehingga sampai-sampai karena saking agungnya, saking besarnya kebahagiaan tersebut, maka sungguh tangisan-tangisan ataupun menangis, tetesan air mata itu menghasilkan kebahagiaan. Karena saking bahagianya beliau, sehingga menangis pun itu mendatangkan kebahagiaan. Wa qala radhiyallahu anhu, ijtima'atuna hadhihi wa majalisuna wa mudhakaratina wa jumu'atuna wa jama'atuna wa madarisina wa qira'atina fi kitabi ahlillah
wa dzakarna lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam wa munajatina lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam fahiya min a'zamin ni'amil ilahiyyah alaina. Allahu yu'arrifna haqqan ni'mah wa yarzuqna syukran ni'mah wa yahfazuha minaz zawal. Beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina al-Imam radhiyallahu anhu mengatakan, perkumpulan kita ini ataupun majelis-majelis kita ini, majelis mudzakarah kita ini, perkumpulan semuanya, perkumpulan ini ataupun perkumpulan pembelajaran kita, dars-dars kita, belajar-belajar kita, membaca kitab kita dalam majelis itu semuanya itu adalah karena Allah SWT. Tidak lain tidak bukan karena semata-mata mencari ridha Allah SWT. Karena kami di dalam majelis tersebut menyebutkan ataupun mengingat Allah SWT, mengingat Rasulullah SAW, dan kita bermunajat kepada Allah SWT dengan sebab majelis itu, dan kita bermunajat dengan wasilah baginda Rasulullah SAW dalam majelis itu. Karena itu adalah salah satu nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita hakikatnya nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat kita dari hilangnya nikmat tersebut. Wada'a bida'awatin atala fiha wa qala aminu ala du'ai wa baka wa abkal hadirin. Kemudian di majelis tersebut beliau berdoa dengan banyak sekali doa. Beliau memanjangkan doa di dalam doa tersebut, dan beliau berkata, aminilah doaku ini, kalian amini atas doaku. Gitu. Sehingga ketika beliau berdoa, beliau menangis sampai-sampai yang hadir di situ semuanya nangis juga. Wa qala nas'alullaha kama yassara matalibana dunyawiyyah ayyuyassira matalibana al-ukhrawiyyah. Talabana al-afiyah a'tana iyyah, talabana as-sihah a'tana iyyah, talabana ar-rizqa a'tana iyyah, talabana al-amna a'tana iyyah. Wa fil akhirati baghayna an-najah min 'adzabil qabr wa baghayna an-najah min su'ali munkar wa nakir wa baghayna an-najah min hauli yaumil qiyamah wa baghayna dukhulul jannah bighairi hisab. Allahu yu'adibu lana bi ahsani ta'rub. Kemudian beliau berdoa meminta kepada Allah SWT, ya Allah, sebagaimana Engkau memudahkan permintaan-permintaan dunia kita, kami memohon, kami meminta, semoga Engkau mempermudahkan permintaan-permintaan akhirat kami. Kami meminta keselamatan, Engkau berikan keselamatan itu. Kami meminta kesehatan, Engkau berikan kesehatan itu. Kami meminta rezeki, Engkau berikan rezeki itu. Kami meminta keamanan, Engkau berikan keamanan itu. Dan di akhirat nanti kami menginginkan keselamatan dari azab kubur. Kami menginginkan keselamatan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kami menginginkan keselamatan dari kengerian ataupun dahsyatnya hari kiamat. Kami menginginkan masuk surga dengan tanpa hisab. Maka ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, dan semoga Allah SWT memperbaiki ataupun menyatakan ataupun mengungkapkan, memperbaiki kepada kita dengan sebaik-baik pengungkapan, dengan sebaik-baik keadaan. Abshiru wa bashiru ghairakum fa inna babar ridhal ilahi in fataha wa babur rahmati in fataha wa kama tarawna ar-rahmatul zahirah ja'at fi ghairi hilliha fi najmin nathi wal huti. Kadzalika ar-rahmah al-batiniyah ta'ti fi ghairi hilliha wal faidul ilahi mabsut.
Berilah kabar gembira kepada orang-orang selain kalian. Beliau mengatakan kepada para hadirin di situ, berilah kabar gembira kepada orang-orang kalian selain kalian yang tidak hadir dalam majelis ini. Sesungguhnya pintu ridha Allah Subhanahu wa taala itu telah terbuka. Pintu rahmat telah terbuka. Dan sebagaimana kalian melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir, seperti contohnya beliau menyebutkan di sini seperti rahmat ataupun sir ataupun rahasia yang belum terpecahkan di satu bintang ataupun satu perkara yang berada di laut. Di situ Allah SWT menampakkan rahmatnya yang zahir. Maka begitu juga rahmat yang batin ini, semoga Allah SWT memberikan ataupun mendatangkan kepada kita. Wal faidul ilahi mabsud, dan anugerah Allah SWT itu terbentang luas. Allahu yaj'aluni wa iyyakum fi hadzal syahril karim minal maqbulin al-faizin al-aidin wa yu'iduhu rabbi alayya wa alaikum wa ala man nuhibbu sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbuhu wa yaradahu dzul jalali wal ikram. Semoga Allah SWT menjadikanku dan menjadikan kalian di bulan yang mulia ini termasuk orang-orang yang diterima amalannya, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang kembali di jalannya yang lurus. Dan semoga Allah SWT mengembalikan kita, mengembalikan kalian semua, mengembalikan orang-orang yang kita cintai bertahun-tahun ataupun tahun-tahun setelahnya, dikembalikan ke bulan yang suci ini. Dan semoga Allah SWT mengembalikan kita kepada perkara yang beliau ridhoi, kepada perkara yang ia ridhoi dan yang ia cintai, dzul jalali wal ikram, ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Semoga pembacaan kita yang singkat ini diterima oleh Allah SWT, dan semoga Allah SWT memanjangkan umur kita sampai tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Karena baginda Nabi SAW bersabda, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah orang-orang yang dia ini dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Sekian dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.